Ini menurut Iya. dokter gimana ini? Kondisi yang sekarang ini cukup apakah masih dalam range yang cukup membahayakan, riskan atau emang masih bisa ditolerir atau gimana? Berisiko, karena Berisiko. kalau kita lihat dampaknya, misalnya angka kejadian infeksi kelamin itu meningkat. Game itu, apapun gamenya, bahkan game yang namanya SD pun ada intervensi namanya pornografi. Jadi orang itu yang masif ke dia, sehingga cenderung mencoba sampai dia tahu apa itu ya risikonya segala macam. Jadi kesenjangan pemahaman dengan bahaya intervensinya luar biasa. Jadi KKBN sendiri menyebutkan bahwa angka yang cukup mengejutkan ya, ini 60% remaja itu usia 16 sampai 17 tahun sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Nah, sekarang dari segi dampak medis dan sosial jangka pendeknya nih dok, yang sering ditemui apa nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MBC TV. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda pada episode kali ini. Remaja adalah masa depan bangsa, namun data menunjukkan tantangan besar membayangi mereka berdasarkan survei demografi kesehatan Indonesia. Perilaku seksual berisiko dan kurangnya edukasi menjadi ancaman nyata bagi kesehatan reproduksi generasi muda kita. Hari ini telah hadir bersama kita pakar spesialis kebidanan dan kandungan Dr. Alfi Ben, SPOG. Kita akan mengupas tuntas fakta, masalah hingga solusi komprehensif terkait kesehatan reproduksi remaja atau KRL. Dr. Alfi Ben, selamat datang di MBC TV ya. Terima kasih Pak Dani. Sehat ya Pak Ben. Alhamdulillah. Ya, pagi ini saya ditemenin juga dengan Pak Anur. Ya. Oke, kita mulai aja. Jadi berdasarkan data SDKI, terdapat persentase remaja yang sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Sebagai praktisi, bagaimana dokter melihat tren ini di lapangan saat ini, Pak? Ya, terima kasih atas undangan di MJTV yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang satu topik yang sebenarnya sangat luar biasa karena menyangkut anak muda kita, masa depan bangsa ya. Ya. Apalagi dari segi spiritual nih, tanggung jawab keluarga nih, ya Pak Nur ya. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari kilatan api neraka, ini problem salah satunya. Jadi banyak sekali survei memang yang menunjukkan adanya penyimpangan dan resiko dan bahaya apapun terhadap kesehatan reproduksi remaja ini. Jadi survei banyak tadi dari survei Demokrasi Kesehatan Indonesia. Jadi sekitar barangkali ya 15% lah remaja-remaja itu sudah melakukan hubungan seksual sebelum nikah ya. Dan ada survei lain lagi dari BKKBN lebih tinggi lagi. Dan bahkan ada survei lain lagi yang kalau per kota lebih dahsyat lagi. Tergantung lokasinya dan fakta-fakta lain juga yang sangat mengenaskan. Itu adalah risiko-risiko dari ada interaksi-interaksi yang tadi itu terjadi ya. Saya kira itu pada ini. Jadi banyak sekali datanya. Tapi memang itu angkanya sudah sangat luar biasa dan seperti apa ya, fenomena gunung es nggak pernah diungkap, nggak pernah dibahas secara tuntas gitu. Iya. Ini menurut dokter gimana ini? Kondisi yang sekarang ini cukup apakah masih dalam range yang cukup membahayakan, riskan atau emang masih bisa ditolerir atau gimana? Berisiko, karena kalau kita lihat dampaknya, misalnya angka kejadian infeksi kelamin itu meningkat. Angka HIV meningkat di kalangan remaja ya, remaja atau orang muda. Ya, kemudian angka kehamilan di luar yang diharapkan juga meningkat. Pernikahan usia dini di bawah 19 juga meningkat. Itu masif sekali memang sebetulnya. Sehingga ini tentu bisa mencemaskan kita sebagai membangun suatu bangsa yang kuat ke depan. Karena adanya kesenjangan yang luar biasa terhadap ilmu atau knowledge, pemahaman dan mengetahui kisah reproduksinya dia dibandingkan intervensi penyelewengannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat game-game itu, apapun gamenya, bahkan game yang namanya SD pun ada intervensi namanya pornografi. Jadi orang itu yang masif ke dia, sehingga cenderung mencoba sampai dia tahu apa itu ya risikonya segala macam. Jadi kesenjangan pemahaman dengan bahaya intervensinya luar biasa. Nah itu jadi itu masalah yang sangat besar sebetulnya kita hadapi, khususnya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin mereka lebih kepada udah mulai ada, tapi tanggung jawabnya ada. Tapi kita kan sebetulnya negara yang
nilai spiritualnya kuat itu mestinya harus lebih rendah. Tapi karena kurangnya pemahaman ini malah angkanya juga cukup tinggi gitu. Iya. Gitu. Dan Pak, ini BKKBN menyebutkan bahwa ada 60% di antara remaja yang berusia 16 sampai 17 tahun itu sudah melakukan hubungan seksual. Iya. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan pemahaman agama? Karena tentu hubungan yang dilakukan ini adalah tanpa ikatan perkawinan, tanpa ikatan pernikahan. Ya. Jadi ini itu Pak. Jadi kalau kenapa BKKBN tinggi angkanya? Karena mereka lebih spesifik ya. Mereka lebih fokus pada peer group remaja yang mereka teliti. Tapi kalau survei demokrasi kan umum ya. Umum ya. Nah, jadi memang ada kesenjangan tadi saya bilang. Jadi orang itu sebetulnya kan yang paling penting itu tahu risiko ya. Kita kalau mitigasi risiko lain kan kita gencar banget. Bahkan mitigasi tsunami itu luar biasa. Mitigasi gempa luar biasa. Padahal kejadiannya jarang sekali ya. Yang ini jarang ya. Sekali. Tapi kalau ini setiap saat terjadi. Nah, mitigasi ini yang kurang sebenarnya. Jadi memang kalau agama kan cenderung kita saat ini tuh dogma, melarang-melarang, tapi tidak memberdayakan. Karena solusinya bagaimana orang diberdayakan, paham apa itu, kemudian dia bisa memahami dan cara bagaimana memeliharanya. Ada tanggung jawab. Nah itu mesti dua sisi itu. Baik dari yang remaja putri maupun yang remaja pria ya. Dan tentu ya mulai dari keluarga. Kita aja mungkin diantara kita di keluarga jarang kita mengungkap ini masalah-masalah secara transparan ya. Bahkan di secara berbangsa pun kita nggak bisa gampang mengakses manual petunjuk apa nih mengenai kesehatan remaja ini. Karena kalau orang udah paham, dia menghayati, dia menjaga itu ada tanggung jawab. Nah kalau tanggung jawab muncul nanti tentu risiko-risikonya akan berkurang gitu. Termasuk tadi angka terjadinya hubungan sebelum menikah ini ya. Karena tadi intervensinya luar biasa. Namanya digital pornografi ini udah sangat amat tidak bisa terbendung dibanding informasi positif yang mesti kita dapat. Artinya pertahanan untuk mengendalikan nafsu di anak-anak remaja ini banyak yang jebol daripada ini mengatakan bahwa ada 11% dari satu survei bahwa kehamilan yang tidak diinginkan. Artinya apa? Artinya mereka mungkin mencoba-coba tadi setelah dia hamil dibuang bayinya. Nah ini kan kan nanti bagaimana nasibnya si bayi maupun kedua orang tuanya. Jadi dampak psikologisnya. Faktanya karena nggak paham tadi Pak. Bahkan dari survei hanya sekitar 20-30% seorang anak remaja itu tahu apa itu masa subur. Ya kan? Nah, itu salah satu fakta gitu. Sehingga akhirnya ya mereka tidak tahu melakukan hubungan yang dengan berbagai faktor pengaruh tadi, tahunya dari kehamilan gitu. Nah kalau memang itu satu hal yang nggak boleh, tapi kan perilaku ini kalau dia paham paling nggak dia bisa menjaga itu ya. Nah mungkin kalau orang-orang di Eropa sana mungkin agak aneh memang kalau karena gadisnya keluar, udah kamu jangan lupa bawa alat kontrasepsi ya. Kita kan nggak boleh begitu. Nggak boleh. Tapi kita lebih ada pemahaman sebetulnya dan risiko ya. Nah itu memang suatu hal yang kesenjangan itu yang luar biasa. Dulu saya waktu sekolah itu diajari kependudukan itu tentang head pantang bebas. Jadi head kan nggak boleh hubungan, terus pantang bebas. Betul. Jadi ketika pantang itu ya subur. Nah itu Pak, cuma di bawah 30% remaja kita paham. Iya betul. Karena tidak adanya suatu pendidikan kesehatan reproduksi yang sistematis. Bahkan mungkin udah mulai dari SD mestinya. Coba kita dari SD sampai SMA kan nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan kita udah kuliah pun nggak pernah informasi itu dibuka dengan baik. Karena karena tabu, dianggap itu tidak baik, tapi itu mendasar sekali sebenarnya. Itu yang menyangkut tubuh kita ya. Itu mestinya kita paham, kita lebih pada menjaga diabetes, jangan darah tinggi, jangan ini, tapi yang itu nggak dibicarakan. Yang prinsip ini ada tabu juga. Orang tua juga nggak semua pernah bisa mau duit kalau punya anak gadis pernah nggak kan? Nggak pernah juga kan. Bahkan menerima keluhan mereka pun kita nggak siap ya. Ibu-ibunya pun juga nggak semua juga paham itu. Nah ini jadi BKKBN sendiri menyebutkan bahwa angka yang cukup mengejutkan ya ini 60% remaja itu usia 16 sampai 17 tahun sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Nah sekarang dari segi dampak medis dan sosial jangka pendeknya nih dok, yang sering ditemui apa nih? Ya jangka medis terutama tentu komplikasi ya. Tadi ada kehamilan yang di bawah umur dan di luar nikah. Tadi dengan segala komplikasi itu. Komplikasi itu bisa tadi dibuang bayinya atau melahirkan dengan cara yang tidak selamat ya, tidak aman karena malu segala macam, dan aborsi yang tidak aman juga banyak menimbulkan kematian dan komplikasi. Dan yang umum itu ya penyakit hubungan seksual. Infeksi sipilis, gonore, klamidia,
Yang lebih sekarang tuh trennya adalah HIV. Jadi ada survei terakhir di Nusa Tenggara Timur, bahkan di tingkat mahasiswa pun HIV itu meningkat. Mahasiswa yang belum menikah ya. Nah itu kan karena memang kurang paham risiko ya itu. Kurang paham risiko dan kurang juga memproteksi itu ya. Walaupun nggak boleh, tapi paling nggak dia bisa memproteksi mestinya. Kalau memproteksi kan dasarnya agama. Ya. Kalau ini jebol, dia nggak paham lagi. Jadi risikonya tinggi. Agama kan secara moral ya. Moral. Tapi paling nggak kalau orang naik motor dia mesti pakai helm gitu ya kan. Apapun agamanya kan. Punya SIM, kalau dia terpaksa juga ya dia mesti pakai kontrasepsi, pengamanan diri segala macam. Walaupun tuh di agama nggak dianjurkan ya. Tapi kan kita melihat mesti holistik. Ya, karena himbauan-himbauan moral aja belum tentu juga bisa mengerem yang namanya drive itu tadi ya kan. Jadi menurut saya Pak, memang pemahaman remaja ini terhadap ketika dia menjadi pubertas dan mulai itu harus dia mengerti resiko-resiko itu. Jadi Pak. Mungkin nggak ada salahnya satu saat podcast mengenai itu khusus. Ya betul, itu yang paling penting ya. Jadi paham tentang pubertas, perubahan diri, dan suatu faktor fisiologis yang terjadi. Bahkan kadang-kadang saya pasien tuh ada yang udah menikah selama 2 tahun, 3 tahun itu nggak punya anak. Tahu-taunya dia nggak pernah bisa berhubungan dengan baik. Bayangin. Oh gitu. Itu sampai pengetahuan mengenai reproduksi nggak ngerti betul gitu. Bahkan yang udah menikah pun nggak ngerti. Atau bahkan ada orang yang kelainan dia tidak mempunyai vagina yang utuh, dia nggak paham itu. Jadi dia nggak aman, dia nggak paham. Jadi memang sangat luar biasa. Jadi pemahaman mengenai pubertas, perubahan, dan segala macam itu memang sangat kurang. Termasuk juga laki-laki. Laki-laki dengan sendirinya kurang tanggung jawab kan akhirnya kan. Kalau dia punya relasi sama orang mesti punya tanggung jawab. Bahwa dia melakukan hal yang negatif ini ada risiko terhadap. Risiko terbesar itu memang pada perempuan. Kejahatan seksual, harassment, segala macam, perkosaan. Perempuan resikonya. Tapi kalau dua-duanya punya tanggung jawab kan jadi aman ya. Iya. Saling menjaga. Dan itu kehormatan yang paling utama sebenarnya. Iya, memang betul sih. Jadi ya ini mungkin sekedar diskusi aja. Jadi memang pertama yang kita harus perkuat mungkin dari pertama keluarga dulu ya Dok ya. Keluarga. Nah, setelah keluarga mungkin lingkungan. Betul. Lingkungan. Setelah lingkungan mungkin baru ke pemerintahan daerah atau peraturan. Menurut dokter nih, sebaiknya nih langkah yang strategis yang harus dilakukan nih sebaiknya secara lembaga nih. Itu kira-kira yang harus bersinergi ini harusnya apa ya Dok? Departemen pendidikan atau departemen kesehatan atau gimana nih Dok? Tentu yang paling mudah lembaga resmi pemerintah ya. Itu tanggung jawab negara sebetulnya. Betul. Jadi materi kesehatan reproduksi itu masih sudah dimulai dari SD, SMP dengan level-level tertentu. Itu kalau dilakukan baik sekali. Ya mungkin nggak banyak nggak perlu terlalu banyak waktunya, tapi ada. Semua orang pernah di reminding untuk itu. Itu paling mudah. Karena kalau polisi negara itu kan mudah dibuat. Di sana kan pasti dilakukan. Tinggal kita menyiapkan skill daripada edukatornya ya. Yang lain ya keluarga, lingkungan sosial, lingkungan kita kayak masjid ini kan salah satu upaya juga untuk mengatasi masalah-masalah termasuk juga masalah-masalah seperti ini. Jadi saya kira paling cepat ya dari segi lingkungan yang terstruktur ya. Walaupun pemerintah tidak ya kita lah, RT, RW, masjid itu bisa. Jadi informal komunitasnya sangat bisa. Itu dia. Namanya level pendidikan, betul. Seminar atau mungkin yang perlu untuk remaja mungkin kita masjid nanti kita rutin aja setahun sekali ada acara maksiat remaja. Nanti digabung dengan aspek spiritual, agama ya kan. Segala macam. Setuju sekali. Karena memang remaja ini kan bagaimanapun juga kan satu saat mereka akan menjadi orang dewasa. Pasti. Yang menggantikan kita. Kalau mereka sudah rusak akhlaknya dan pemahaman dia terhadap dirinya aja nggak tahu, nggak punya, berat. Dan dampaknya kalau kita mulai sekarang, dia akan melakukan hal sama untuk anaknya juga nanti. Jadi berkelanjutan sehingga persentase itu akan lebih besar. Kurang. Kan orang walaupun orang kan keputusan ada diri sendiri ya, tapi kalau orang udah tahu instrumen berpikir sebelumnya terserah dia menjaga, tapi tentu risiko-risiko yang negatifnya akan dengan sendiri jauh kan dikurangi ilmunya ada gitu kan. Ilmunya ada. Kalau dia bawa motor tuh udah tahu ini. Tapi kadang-kadang kan enggak. Dia bawa motor sen kiri belok kanan gitu kan. Kan jadi masalah. Kayak orang Solo itu. Karena nggak paham. Kayak orang Solo itu sama juga kayak begini. Jadi sangat jauh disparitas antara perilaku. Ada orang yang begitu kan. Sen kiri belok kanan. Iya.
Remaja kan juga gitu. Kadang dia mikir apakah orang Karena diajarin itu. kurang. Ada yang ngajarin. Nah, ini Tapi itulah tabu belum terbuka dan lingkungan dan negara pun belum Iya, mengurus makanya dengan ini harus sempurna. Iya. harus apa ya istilahnya kolaborasi. Nggak Ya, bisa tapi paling nggak kalau sendiri-sendiri, kita mulai di ya. komunitas kita bagus nih. Paling nggak jadi contoh nanti komunitas sadar kesehatan reproduksi. Sadar, kita ya. mulai nanti. Reproduksi, ya. Betul, ya. Karena kalau kita terlalu mengharapkan dari pemerintah Ya. juga nanti setelah Karena kadang kita lama. masih kasih contoh dari bawah gitu. Dari bawah dulu Iya. bottom Iya. up ya. Iya, bottom up. Terlalu lama. Nah, salah satu kita kan ini ada remaja masjid juga begitu. Kan dalam Islam itu ada namanya menjaga kesucian. Ya. Apa kan? Jadi kita menjaga kesucian bahwa berpuasa segala macam. Nah itu kan ada. Jadi kalau di remaja masjid salah satu solusi untuk Iya. atas itu juga. Mungkin remaja itu fokusnya ada dua, Pak. Yang pertama adalah tentang reproduksi, Iya. menjaga kesucian. Yang kedua adalah menghindari narkoba. Ya, itu. Karena narkoba itu kita nggak tahu tetangga kita ada yang narkoba. Tapi narkoba itu ada entry Pak dua sebenarnya. Ya, Ngerokok dan minum. Iya. Nah itu masih dicegah dari awal ngerokok itu. Itu temannya dekat di situ tuh. teman dekatnya. Iya. Untung saya nggak merokok. Miskin sekali. Kalau minum kopi. Ngopi, kita ngopi ya. Ngopi NBC. NBC. Iya. Iya makanya kadang-kadang kita kalau apa namanya dengan ceramah di apa namanya agama Ustaz Iya. kan ya itu tadi emang yang nggak jauh itu kalau awalnya kan mungkin tadinya awalnya minum mabuk kan habis itu minum nah nanti apa namanya perempuan makanya jadi Ya sekarang kan lebih jauh lagi Pak, namanya LGBT itu luar Iya. biasa, Ya, masa makanya. anak muda, Iya, ya udah penyimpangannya udah sekian, Udah luar biasa. udah loncat pagar bener, karena tadi edukasi kita nggak jalan dengan Ya, baik. edukasi kita nggak. Indonesia ini luar biasa LGBT, Betul. pedofilia segala macam. Iya. Iya, Kita jadi korban karena nggak penyimpangan. berdaya Jadi itu. memang Iya. menurut saya pendidikan ini penting sekali. Nomor satu. Pendidikan ini kan untuk pemahaman. Pemahaman. Jadi pemahaman bahwa perubahan-perubahan fisik dari dirinya itu juga harus dia dan ketahui. memberdayakan diri, Iya. mampu menolak, Mampu mampu menolak. menyatakan pendapat, mampu terbuka. Pemahaman tadi. Karena saya melihat bahwa orang akan bisa menjaga diri kalau dia mengerti. Ngerti Pak. Ya, Itu. jadi berarti memberikan pemahaman ini sangat urgent. nomor satu. Nomor satu. Knowledge Supaya ya. dia, Iya. nah perkara nanti bagaimana dia mengendalikan nafsu. Kalau dia sudah tahu, Iya. dia akan menghindari. Betul. Jadi dia bisa menghindari nafsu. Kalau dia nggak ngerti, Iya. ditobruk Ya, aja. gitu. Jadi semua pemahaman dulu, kemudian faktor lain kita dukung. Iya. Sosial, ekonomi. Iya. Karena sosial juga mesti support lingkungan Iya. yang kondusif, dia tidak di peer group yang negatif. Betul. Dan ekonomi juga kita mesti perhatikan. Karena ada juga faktor ini juga kan faktor ekonomi kan, disuruh Iya. keluarganya lah segala macam. Iya. Jadi emang mesti komprehensif banget. Jadi Iya. ada 4 pilar itu, ada fisik, ada mental, ada ekonomi dan sosial itu mesti satu kesatuan. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai bangsa dan apalagi negara gitu. Iya betul. Seluruh menyeluruh. Karena kadang-kadang kedesakan sering kita dengar kan, dia mesti jual diri karena faktor Iya, ekonomi, karena iya. orang tua. Ya. Banyak ya. Atau masuk dalam peer group yang salah, Iya. itu dipaksa, dibully kalau nggak mau melakukan sesuatu. Itu problem. Banyak peran. Iya. Faktornya lah Ya, ini banyak sekali. Ini menarik sekali dan masalah besar ini. Sebilang kalau mitigasi tsunami, gempa itu Wah, wes, kecil, banyak kecil. kecil dan lokal aja tuh udah kita Iya. anggap tuh sahid aja deh. Kalau ini kan enggak. Ini mitigasi remaja ini manusia, ya. Fondasi Iya, negara, betul. Fundamental, Pak. Fundamental, Fundamental. Karena Iya. calon pemimpin. Pemimpin. Nah, ini mengapa pendekatan dengan memberikan ilmu dan keterampilan dianggap jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya sekedar memberikan larangan kepada Iya betul. Kan kita tadi jelas. Kita dulu, saya ini orang kampung ya. Semua kita dari daerah, desa tuh tahu nih. Orang tua kita tahu cuman bagaimana kita mau survive suatu saat dengan pendidikan. Karena ada pemeo kan, dengan pendidikan ilmu menjaga dirimu. Ya. Ya, tapi kalau kamu nggak punya ilmu, kamu menjaga hartamu gitu. Iya, Nah, kita udah tahu dengan pendidikan, pemahaman itulah senjata paling kuat. Paling kuat. Jadi orang paham dan tahu apa yang dia mesti lakukan, dia ada tanggung jawab seperti itu. Jadi ini memang investasi yang paling utama pendidikan. Ya kan, kita ya. udah paham itu tuh rumusan yang apa namanya sunatullah lah. Gitu. Ya. Punya ilmu, Sampai-sampai ya, betul. mantan Menteri Mendikbud Pak Muhammad Nuh itu juga pernah mengatakan Iya. bahwa untuk memutus rantai kemiskinan itu adalah dengan pendidikan. Betul, salah satunya gitu. Salah satunya dengan pendidikan. Dan dia sekarang dipercaya untuk diberi amanah untuk sekolah rakyat itu oleh Menteri Sosial. Iya. Ya, kalau kita cuma orang dia nggak paham. Tapi kita ngasih fasilitas uang segala macam, nanti itu nggak terkontrol. Iya. Iya.
Terus ini Pak, kira-kira pesan Bapak bagaimana buat remaja yang terkait dengan usia pernikahan yang sehat dan cara menjaga kebersihan organ intim ya, yang benar sesuai dengan nilai-nilai kesehatan dan agama. Ya, sebetulnya kan kita ada sangat dalam Islam itu udah sangat jelas kan. Iya. Menjaga kebersihan diri ya. Jadi edukasi agama itu sejalan dengan edukasi yang sifatnya ilmiah terhadap remaja itu sendiri. Itu dua satu jalan. Sehingga kalau rumusan kita udah jelas banget. Kalau kamu belum sanggup menikah mau berpuasa ya kan. Nah, ini salah satu yang nyambung lah gitu. Jadi pendekatan ilmu secara knowledge ya. Tapi masuk nilai-nilai yang kuat. Nilai-nilai yang kalau dijaga adalah dampaknya keberkahan dan dapat surga gitu. Bahwa menahan nafsu itu suatu pahalanya besar sekali, itu jihad paling besar. Jihad paling besar. Nah, itu saya kira udah paling nyambung lah. Orang tua ya tanggung jawab tadi menjaga anakmu dari keluargamu dari api neraka kan. Tapi terjemahkan dalam khususnya ini kita punya pemahaman gitu. Saya kira dengan agama udah sangat sejalan. Ya, remaja masjid itu salah satu poin kan. Kenapa kita ingin remaja itu makin lama makin banyak ke masjid. Nah, sehingga ini bisa kita mungkin nilai-nilai nanti satu saat perlu remaja masjid diundang Pak dokter yang jadi narasumber. Paling bagus gitu kan ada diskusi. Diskusi itu paling bagus ya. Mereka nanti akan menjadi tidak hanya mendengarkan tapi proaktif untuk bertanya. Sehingga yang mungkin dengan orang tuanya atau tempat ini nggak bisa dapat jawaban. Betul. Nah, kita nanti juga kalau bisa ada. Dan satu lagi Pak, kalau dengan Bapak bisa lebih terbuka daripada sama Bapak ibunya sendiri. Betul. Ya kalau perlu kita punya klinik konseling Pak. Kita nggak hanya kan kita juga ingin ada konseling nih. Jadi tidak hanya konseling agama tapi kesehatan ya. Remaja ini sensitif, dia kalau masih pasti malu dia. Malu dia. Iya, ini waduh luar biasa nih, menarik sekali nih. Ini kalau dibahas nih nggak selesai. Panjang. Karena ini multi sektor. Nanti pihak-pihak lain juga mesti bicara ini. Nggak hanya dari sektor kesehatan aja. Yang jelas nih persoalan yang besar. Betul, persoalan besar. PR banget ini sebetulnya buat pemerintah. Tapi kan kita mulai dari komunitas dulu lah gitu. Betul. Yang adanya gini kan udah luar biasa di selangkah lebih maju. Luar biasa sekali penjelasan dari Dr. Afiben. Ternyata kunci utama kesehatan reproduksi remaja bukan hanya pada akses medis, tapi pada edukasi yang terbuka, lingkungan yang mendukung, dan penanaman nilai karakter yang kuat. Jangan jadikan kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan, karena pengetahuan adalah perlindungan terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih untuk para sahabat MBC TV yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Jangan lupa juga untuk aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode terbaru dari MBC TV. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Terima kasih, Pak. Makasih.